Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Fadil Ramdansyah. Kali ini saya sama Hafiz ya. Ya, Baik, sehat Hafiz? alhamdulillah. Jadi sekarang kita tuh lagi sepedahan sebenarnya ke daerah Tegalaga. Cuman ini dalam rangka edisi apa nih? Ngabisin uang THR. Ya, jadi kita tuh tadi habis belanja buku. Nah, nih, boleh dilihatin dulu, Pis. Nah, ini Hafiz beli buku apa ini? Jadi saya beli buku yang judulnya Kita Berada di Akhir Zaman. Ya, ini pembahasan tentang bukunya membahas tentang akhir zaman. Nah, awas kreseknya, hati-hati. Nah, kalau saya sendiri beli ini tentang Sirah Nabawiyah ya. Para sahabat Nabi. Nah, kita tuh belinya di toko buku Al-Falah. Nah, kalau teman-teman mau beli buku Islam banyak di sana. Harganya juga terjangkau ya. Ternyata kita juga tadi dapat diskon. Yang tadinya 80.000 satu, ini 80.000 satu, ternyata jadi 120.000. Jadi 60.000 per satu buku. Ya alhamdulillah, pelayanannya bagus, bukunya juga lengkap. Nah, sekarang kita membuat case lagi sama Hafiz. Kita akan mengangkat tema tentang sejarah, tentang sirah. Jadi kita akan membahas tentang keluarga teladan dalam mendidik keturunan atau anak. Nah, baik, di sini kita akan mulai membahas dari contoh-contohnya dulu. Saya akan menyebutkan beberapa contoh keluarga yang diabadikan dalam Al-Quran karena mereka telah berhasil dalam mendidik keturunan atau anak cucu mereka. Nah, referensinya boleh teman-teman cek lagi, cuman saya nyebutin beberapa aja. Yang pertama ada keluarga Nabi Ibrahim, kemudian yang kedua ada keluarga Nabi Yakub, kemudian yang ketiga ada keluarganya Luqman, betul? Ya. Dan yang keempat ada keluarga yang sangat-sangat Masya Allah luar biasa, yaitu keluarga Imron. Oke, itu saya sebutin 4 saja contoh keluarga yang berhasil dalam mendidik keturunan mereka. Nah sekarang giliran Hafiz yang berbicara. Nih, kira-kira Hafiz apa saja yang penting, hal-hal yang penting dalam mendidik anak atau mendidik keturunan? Ya, mangga Hafiz silakan. Ya, oke. Makasih ya Fadil waktunya. Saya di sini bakal ngejelasin gimana sih cara kita tuh ngelahirin anak-anak yang ya bisa dibilang berhasil gitu. Ya, gimana tuh? Yang pertama itu dengan cara mengejarkan tauhid tentunya. Ya, betul. Itu yang paling penting. Ya, karena mau bagaimanapun kita tuh harus selalu melibatkan Allah dan agama Islam dalam setiap urusan kita. Ya, ya. Jadi yang pertama saya tempatin yaitu mengajarkan tauhid kepada anak. Ya. Bagaimana tuh kira-kira? Sebagai contoh ada di Quran surat Luqman ayat 13, Ya, yaitu di salah satu katanya ada berkata la tusyrik billah. La artinya jangan, tusyrik itu menyekutukan, billah itu Allah. Jadi jangan menyekutukan Allah. Ya. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu merupakan suatu kezaliman yang besar. Ya, ya. Nah, kemudian yang kedua setelah mengajarkan tauhid, tentunya kita harus mengajarkan ibadah. Karena setelah kita mengajarkan tauhid, anak kita itu pasti bingung gimana sih caranya biar mengenal Allah. Gimana sih cara biar mengenal agama Islam? Tuh. Yaitu dengan cara yang pertama, kita bisa mengajarkan doa setiap pagi. Sholat. Terus yang kedua bisa sholat ya. Terus yang ketiga kita bisa ajarkan ngaji. Ya, betul. Dengan baca Iqra 1-2 halaman. Ya, ya. Nah, yang pertama kita masuk ke doa. Doanya ini dianjurkan buat dibaca di pagi hari. Apa yaitu tuh? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus mengajarkan sholat. Sebagai contoh, semisal nih nanti kita sudah memiliki anak, ajaklah dia ke masjid sekali 2 kali. Buatlah dia cinta terhadap masjid. Nyaman. Ya. Ya, nyaman dengan rumah Allah. Karena salah satu hadis disebutkan bahwa nanti di hari kiamat itu akan ada orang yang mendapat naungan Allah. Siapa aja tuh? Salah satunya yaitu pemuda yang hatinya selalu terikat kepada masjid. Ya, betul. Anak muda tuh, masjid ya, jangan lupa. lanjut. Enggak. Nah, oke ya. Terus kita yang ketiga yaitu
setelah yang satu yang dua terus Ngaji. Baca yang Quran. yang ngaji juga harus ya. Ya. Ngaji baca Quran. Sebagai contoh kita ambillah satu kata alif gitu kan. Ya. Alif itu Al-Quran itu jika dibaca satu huruf itu 10 kebaikan. Betul. Masya Allah. Di Iqra itu kan hurufnya Quran semua gitu kayak alif, ba. Iya, betul juga ya. Berarti dari kecil tuh kita udah Iya. banyak pahala ternyata. Alhamdulillah. Betul. Lanjut bis, semangat. Nah, kayak itu udah 3 tuh. Udah Iya. yang pertama tadi ngajarin doa, yang kedua sholat, terus yang ketiga ngaji. Ya, Nah, terus kita masuk ke poin yang ketiga. Setelah mengajarkan tauhid ibadah. dan ibadah, Kemudian terus yang ketiga kita harus akhlak. Iya, betul, sangat penting itu. Akhlak. Karena orang tuh nggak akan ngelihat dari parasnya, dari apanya, mau dia banyak duit, mau dia ganteng, mau dia kayak gimana juga. Betul. Tapi kalau misal akhlaknya jelek, dia bakal dipandang jelek. Bener banget tuh, bener banget. Semisal nih, kita punya teman di kelas kita yang terus? yang kayak hitam gendut gitu. Woi, kamu hitam gendut itu. Terus Yang bakal dipandang jelek siapa? Yang bakal dipandang jelek itu yang ngomong Yang menghina. Iya. Yang menghina akan dipandang jelek dibanding yang terhina. Betul. Karena dia nggak punya adab, nggak punya akhlak. Iya. Betul. Jadi sejak kecil harus ditanamkan yaitu akhlak. Karena setelah besar itu tuh orang akan makin percaya kepada omongan juga, harus dari kejujurannya, dari kebaikannya. Perilakunya. Itu sebabnya juga banyak orang disukai bukan karena paras ya, tapi Betul. karena akhlaknya. Sebagai contoh ini nih, banyak yang suka karena akhlaknya. Nggak gitu. Lanjut, stop. Oke, udah ya. Oke, yang ketiga akhlak. Terus yang keempat setelah akhlak ya hubungan akhlak ya pasti attitude. Attitude itu perilaku atau sikap kita di kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya berkata yang baik dan benar. Terus selalu mengedepankan agama. Ya, betul. Dan juga jangan sampai lupa kalau hari kematian tuh bakal ada. Astagfirullahaladzim. Betul. Ya, kita di dunia itu sementara ya. Kita harus ingat itu. Jadi kita tuh di dunia tuh cuman istirahat doang. Sebenarnya kampung kita tuh, tujuan kampung kita tuh ya, tujuan pulang kita tuh akhirat. Lanjut. Ya karena kalau misalnya kita ke anak tuh kayak kamu tuh harus gini. Tapi sedangkan dia nggak diingatkan tentang kematian ya, dia kadang-kadang bisa melewati batas juga. Ya, betul. Dan itu harus diperhatikan buat orang tua. Ya. Betul, dalam mendidik anak itu jangan terlalu mengedepankan emosi. Ya. Ya, tapi kita harus mencontohkan kepada anak kita tuh hikmah, teladan kita yang baik. Jadi kita harus mengedepankan perasaan. Jadi sehingga anak itu tidak terlalu terintimidasi ya. Terserang gitu maksudnya dengan marahnya orang tua, amarahnya orang tua, tapi sedikit-sedikit dengan cara yang baik. Nah, kalau anak sudah diberitahu tapi masih aja ngelunjak gitu ya. Nah, baru itu Nah, itu mungkin kita yang harus lebih ya, tegas. ditegaskan gitu, seperti itu. Tapi jangan langsung marah, tapi dari contoh hikmahnya dulu, dari diri kita sendiri sehingga anak mencontoh seperti itu. Lanjut. Nah, terus tuh gimana sih cara ngedidik anak? Yang pertama kita tuh bisa dimulai dari dalam perut ibu. Ya. Yaitu setiap pagi cobalah kita dengerin gitu, kita baca Quran, Quran Yasin, Quran surat Al-Kahfi. Ya, bebas lah. Ya, Pokoknya tentang Quran gitu. karena anak tuh paling pintar tuh meniru. Anak lebih pintar meniru daripada mendengarkan. Iya. Kita bisa aja cerewet ke anak gini, tapi nanti anak bisa ngebalikin. Iya. Tapi kok gitu. Iya, betul. Ya cobalah gitu. Jadi nanti pas ketika lahir, ucapan anak yang pertama itu bukanlah ayah, bukanlah ibu, tetapi Al-Quran, kalamnya Allah. Nah, semisal sudah Al-Quran sudah ditanamin di diri dia, semua pun pasti dia nurut. Insya Allah. Betul, ya. Baik, menurut antum gimana, Bah? Oke, Abah ini mah. Oke, tadi ada 3 poin ya yang saya habis bahas tentang tauhid, kemudian ibadah, kemudian akhlak. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi ya dalam poin-poin dalam mendidik anak. Setelah itu kita harus mengajarkan tanggung jawab. Terus yang selanjutnya kita harus juga mengajarkan cara bersosial, bagaimana cara kita berteman, bagaimana kita
beradab kepada guru, kepada orang sekitar. Nah, itu perlu diajarkan. Oke. Itu poin-poin yang sangat penting yang tadi Hafiz sebutkan dalam mendidik anak. Ya, itu bisa kita terapkan untuk masa sekarang ya, masa modern. Tapi di sini saya akan membahas juga bagaimana sih para keluarga yang tadi saya sebutkan, mereka tuh bisa berhasil dalam mendidik anak mereka. Sehingga banyak dari keturunan mereka itu menjadi rasul dan nabi-nabi. Nah, pertama ada keluarganya Nabi Ibrahim. Kita kenal Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang sangat besar, yaitu dia adalah seorang rasul ya. Bahkan setiap sholawat selalu ada ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Nah, itu dalam sholat kita menyebutkan untuk bersalawat kepada Nabi Ibrahim, saking agung dan mulianya Nabi Ibrahim. Ya, dan itu Pak, maaf ya Pak. Bahkan di akhirat juga nanti akan ada 2 mimbar di samping Allah. Yaitu mimbar kanan buat Nabi Ibrahim dan mimbar yang kiri itu buat Nabi SAW. Saking agungnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ya, betul. Nah, saya akan membahas sedikit tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang termasuk ulul azmi ya, betul. Karena beliau ini ditimpa ujian, bukan ditimpa ya, diberikan ujian oleh Allah. Bagaimana dia harus mengorbankan anak kesayangannya, yaitu Ismail. Padahal Nabi Ibrahim telah menanti sangat lama kedatangan Ismail. Beliau harus berpisah dari Ismail ketika kecil itu ya, ketika kecil Nabi Ibrahim kan berpisah. Kemudian setelah datang kembali, tiba-tiba Allah memberikan wahyu lewat mimpi, yaitu Ibrahim, kamu harus menyembelih anakmu. Nah, menariknya jawaban Ismail ketika Nabi Ibrahim berkata kamu harus disembelih, Nabi Ismail, silahkan ayah, jika Allah itu telah memerintahkan maka segera lakukanlah, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kira-kira itu gimana caranya Nabi Ibrahim bisa mendidik anak sehingga anaknya itu bisa seperti Ismail ya. Ismail itu sangat rela, dia sangat pasrah karena Ismail mengerti apa arti tauhid. Seperti yang tadi Hafiz jelaskan tentang tauhid, yaitu cara mengenal Allah, tentang keimanan, tentang dimensi rohani kita. Karena Ismail telah sangat yakin dengan Allah, dengan Tuhannya, maka apapun ia rela korbankan asalkan itu demi Tuhan. Ya, Ismail telah mengerti bahwa dunia ini fana. Sementara semuanya ini cuma titipan, nyawa kita, tubuh kita itu semuanya milik Allah. Nah, itu Ibrahim berhasil mendidik anaknya seperti itu karena tauhid yang kuat. Kemudian selanjutnya ada keluarga Nabi Yakub. Tadi sebelumnya Nabi Ibrahim dari 2 anak ya, ada Ismail dan juga Ishak. Ya, dari keturunan Ishak ini turun ke Nabi Yakub dan turun-turun ke banyak nabi selanjutnya, yaitu keturunan yang banyak nabinya. Namun dari Ismail ini di sepanjang keturunan sebelum Nabi Muhammad tidak ada nabi, tapi langsung ke rasul yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Nah, selanjutnya ada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini sama kasusnya dia harus merelakan Yusuf yang terbuang ke sumur karena ulah saudaranya. Nah, Nabi Yakub ini dia memiliki kasus yang sama, yaitu dia harus merelakan kepergian anaknya. Namun Allah beri ujian ketika itu Nabi Yakub susah untuk mengikhlaskan anaknya. Dia sangat sulit untuk melupakan Yusuf, sehingga dia sampai bercucuran air mata, menangis selama bertahun-tahun sehingga matanya buta karena saking sayangnya dia kepada Yusuf. Nah, itu adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yakub, bahwa Yakub ini harus ikhlas. Yakub ini harus ikhlas melepaskan Yusuf yang ketika itu terbuang, dan juga jauh di sana di Mesir Yusuf ini telah menjadi raja sampai dia tua. Nabi Yakub belum merelakan Yusuf. Nah, akhirnya bertemu lagi, dan salah satu hikmah dari kisah Nabi Yakub dan Yusuf ini adalah bahwa Nabi Yakub harus belajar dari kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim, bagaimana dia mengikhlaskan Ismailnya. Nah, jadi Nabi Yakub ini mengikhlaskan Yusufnya harus seperti Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Yusuf juga berhasil dalam mendidik anaknya. Karena apa?
berhasil dalam mendidik anaknya dalam bidang keilmuan. Betul? Betul tidak? Tauhidnya iya, kemudian akhlaknya iya. Yusuf ini sangat Masya Allah, akhlaknya iya, sudah tampan, akhlaknya iya. Wah, itu semuanya pasti suka. Bahkan Zulaiha juga ya. Zulaiha sampai mengajak Yusuf untuk berzina, tapi Yusuf tidak mau. Nah, salah satu yang unggul dalam Yusuf ini adalah ilmunya. Dia bisa mentakwilkan mimpi seperti Nabi Yakub. Nah, sehingga sangat memengaruhi ya kualitas orang tua kepada anaknya. Tapi belum tentu juga orang tua soleh anaknya bisa jadi nakal. Tapi kebanyakan kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya juga soleh. Nah, itu salah satu keunggulan Nabi Yusuf, yaitu takwil mimpinya, karena dia pintar sehingga dia jadi bendahara kemudian jadi raja, seperti itu. Nah, selanjutnya ada keluarga siapa tadi namanya? Imron. Sebelum Imron, Luqman. Nah, Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, dia hanya ayah biasa, orang biasa, cuman dia punya kesolehan yang luar biasa dalam mendidik anak sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an. Bisa dibaca teman-teman dalam surah Luqman ya. Nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, jangan menyekutukan Allah, kemudian untuk melaksanakan sholat, kemudian berbuat baik, kemudian dalam berkata dan bersikap jangan berjalan sombong di atas buminya Allah ini. Nah, itu yang Luqman ajarkan kepada anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah keluarga yang sangat Masya Allah, yaitu adalah keluarga Imron. Bagaimana Imron suami istri yang sangat soleh dan soleha. Dua-duanya ini soleh dan soleha, Imron dan juga istrinya. Sehingga istrinya melahirkan wanita yang sangat soleha, yaitu yang kita kenal Maryam ya, betul. Siti Maryam. Ya, kita kenal dengan Siti Maryam, bagaimana kesolehan Maryam ketika itu. Dan Maryam juga bisa berhasil menjadi soleh karena dididik oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria, betul. Nah, Imron, keluarga yang mulia, orang tua yang mulia, melahirkan anak yang mulia, yaitu Siti Maryam, kemudian melahirkan cucu yang sangat mulia, yaitu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa menjadi rasul, sehingga bagaimana keturunan itu, nasab itu sangat penting. Orang tua soleh soleha, anaknya soleh, kemudian anak cucunya bahkan bisa menjadi seorang nabi. Nah, itu contoh keluarga-keluarga yang berhasil dalam mendidik anak keturunannya. Dan tidak lupa juga teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW, bagaimana ia mendidik keluarga. Namun Nabi Muhammad ini bukan hanya jadi teladan keluarga, tapi teladan keluarga, teladan ayah, teladan anak, teladan pemimpin. Pokoknya semuanya ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Itu penjelasan singkat dari saya. Kemudian selanjutnya, kira-kira gimana sih Pis kita narik masalah ini ke masa modern ini? Bagaimana kita sebagai pemuda untuk mendalami agama tuh gimana sih? Kita harus menyikapi hal seperti ini tuh gimana? Menurut antum, enggak? Silakan. Zaman sekarang zaman modern ya. Iya. Semuanya serba barat, serba westernisasi, globalisasi. Iya, ikut-ikut yang kayak gitu kan. Nah, itu terus kira-kira gimana? Tadi itu di kisah Nabi Yusuf itu tuh disebutkan bahwa Yusuf disuruh apa? Bukan disuruh, tapi diminta untuk berzina dengan Zulaikha. Itu tuh harus digarisbawahi dengan saya jelaskan tadi, bahwa itu juga termasuk daripada salah satu orang yang masuk dalam naungan Allah di hari kiamat nanti. Pemuda. Ya, selain pemuda yang hatinya terikat masjid, yaitu golongan yang paling terakhir itu ada pemuda yang disuruh berzina, dan itu sudah di depan matanya, tapi dia mengatakan bahwa saya tidak ingin melakukannya, saya takut kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan naungan dari akhir. Insyaallah. Zaman sekarang tuh kayak orang-orang tuh banyak, kayak khususnya perempuan, banyak yang memendekkan kain atas dan kain bawahnya. Ya, alias membuka aurat. Ya. Terus ada juga yang pakai kerudung Tapi nah, ngerti ya? Ya, jadi tidak menutup aurat. Ya, auratnya tertutup, maksudnya cuman kepribadian dan akhlaknya itu belum menutup aurat dengan sebenarnya, makna sebenarnya seperti itu. Silakan. Dan buat kita laki-laki juga, sifat awal laki-laki itu emang agak-agak gitu ya. Bukan bisa disebut gila, tapi tergoda mungkin. Ya, tapi tergoda. Gimana Nabi Adam tergoda oleh Siti Hawa. Ya. betul. Aduh, itu juga gara-gara setan sebenarnya mah. Ya. Cuman
bisa tergoda gitu ya. Kira-kira gimana tuh untuk menyikapinya? Ya cara menyikapinya buat kita laki-laki mungkin menundukkan pandangan. Ya. Menundukkan pandangan sebisa mungkin kita. Dan terus harus ingat kalau misal Allah itu ngeliatin kita, Allah itu Maha melihat. Dan juga kalau misal buat perempuan, kalau misal kayak udah mendekin kain atas kain bawah terus pakai kerudung tapi auratnya tetap terlihat, itu tuh seolah-olah kalian tuh kerudung kalian tuh bilang kayak apa kalau aku tuh beriman. Ya. Tapi tubuh kalian yang lain tuh berkata nodai aku gitu. Nah, Ngerti ya, kan? Betul. Jadi tidak sinkron seperti Iya. itu. Nanti giliran udah salah, nyalahinnya pasti kayak kita lagi, ke laki-laki gitu kan. Kayak kamu sih gini. Oke. Padahal mungkin kita itu. harus balik lagi ke diri masing-masing juga. Ya. Gimana cara menghindarinya gitu, meminimalisirnya dengan cara-cara yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Tuh, Al-Qur'an itu bukan sekedar bacaan, bukan sekedar wahyu doang, tuntunan. tapi tuntunan dalam kehidupan buat Petunjuk. ya petunjuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada tambahan? Oke, mungkin udah di akhir penghujung ya. Ya, untuk kita mengaplikasikannya, bagaimana kita mencontoh keluarga-keluarga yang berhasil dalam mendidik keturunan dan juga anak-anaknya. Kita sebagai pemuda, kita harus belajar agama, mengkokohkan iman kita, dalami lagi agama, pelajari ilmu-ilmu Allah. Tidak lupa juga ilmu-ilmu umumnya dipelajari, karena itu bekal. Ilmu itu bekal. Kalau kita punya ilmu, insya Allah kita tidak akan tersesat. Kemudian untuk anak-anak muda sekarang, ingat agama, harus kenal Tuhan. Jaga juga cara bersosial, cara bergaul, cara berteman. Hindari juga pergaulan bebas. Hati-hati, sangat hati-hati. Zaman kita tuh ngeri banget. Godaannya luar biasa. Kita sebagai pemuda muslim, hati-hati, kurangi. Kita harus punya pegangan yang kuat, yaitu agama kita. Sama ini juga. Apa? Ingat ya, godaan setan itu lemah. Godaan yang paling besar itu buat laki-laki itu ya perempuan. Iya betul. Setan itu cuma ngebisikin doang, tapi yang nurutinnya itu diri kita sendiri. Iya. Nah, oke teman-teman, mungkin ini kesimpulannya untuk mendidik keturunan. Yang pertama ada tauhid, kemudian ibadah, kemudian akhlak, kemudian tanggung jawab, kemudian sikap-sikap baiknya dalam sosial, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nah, benar. Terlalu cepat ngomongnya, mohon maaf. Sebelum tutup ya, ingat ya, ini yang buku, ini bukan endorse tapi saran. Ya saran aja. Silakan yang mau beli mangga. Oke, mungkin segitu aja dari kita ya, Pis. Iya. Kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.